Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada arti kita hadir di dunia ini tanpa kita mampu menjadi orang yang berbuat baik kepada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita kecuali orang tua kita. Dan orang tua yang paling berjasa dalam kehidupan kita tidak ada yang lain kecuali ibu kita. Maka dari itu derajat ibu 3 tingkat dibandingkan ayah. Di saat Rasulullah ditanya, kepada siapakah saya harus berbuat baik, apa kepada ayahku atau kepada ibuku? Maka Nabi mengatakan ummuka. Bertanya lagi, ya Rasul, siapa lagi yang harus saya tempati berbuat baik? Maka Nabi mengatakan ummuka. Maka bertanya lagi para sahabat ini, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berbuat baik? Maka Nabi SAW katakan ummuka, ibumu. 3 kali disebut. Kemudian Rasulullah ditanya kembali yang keempat kalinya, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan abuka, bapakmu. 1 kali bapak, 3 kali ibu. Nabi wekatalu na tepu indo apa na tepu amboy polo lebih na ya senge indo. Bapak ibu dirahmati Allah, para pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita ingin merenung irana-ranai bagaimana perjuangan ibu dalam membesarkan kita, mapamula ki bicu, bahkan sebelum kita lahir ibu kita mendambakan kehadiran kita. Dia kandung kita selama 9 bulan. Asiraki ulam mondor hilalena babuana. Tememe tinrona, Dek namanya mengandrana, dek namanya menginuna. Demi apa? Demi merawat kita. Bahkan ketika mangidang-ngide kakak nyaman na seding. Mata anak bebuana. Sampai umur 9 bulan. Kemudian kita dilahirkan di dunia. Siwali aja nak kolino, siwali aja nak kuburu. Begitu perjuangannya melahirkan kita. Bagaimana sakitnya kita dilahirkan di dunia ini. Kemudian setelah kita lahir di dunia ini, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, narawaki de nang kana tinro, de namanya mengandrana. Yang penting bagaimana kita mendapatkan asupan gizi, mulai dari dia meminumkan air susunya kepada kita. Dia kakak nyaman na seding, narawak selama 1 tahun, 2 tahun, sampai kita bisa bicara. Kemudian setelah itu bayangkan, malopo ki napa sikola ki, pura siki masikola napa kuliah ki, selesai ki makuliah napa baine ki, pura ki napa bene, engka si anak tak sinajampangi. Tidak ada istirahatnya seorang ibu, maka pina istirahat murusuki nanti dia meninggal dunia. Maka tidak ada sorga bagi orang yang durhaka kepada ibunya. Maka dari itu Nabi SAW katakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Na iya surga angkeriawana pada ajena indok tak. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah. Kenapa ibu begitu mulia? Karena ibulah sehingga kita bisa ada di dunia ini. Al-ummu madrasatul ula. Yang membentuk otak dan karakter kita adalah ibu. Karena dia adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka janganlah kita sampai durhaka kepada ibu. Ingat perjuangannya. Terus berbuat baik kepadanya. Karena kenapa? Hanya dengan berbuat baik kepada ibu kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Saya teringat Erdogan, presiden Turki. Setiap malam Jumat dia datang ke rumah ibunya, padahal dia adalah seorang presiden. Kemudian dia cuci kakinya ibunya, kemudian dia bersihkan, kemudian air cuci ibunya dicampurkan ke air mandinya, kemudian dia mandi air cuci kaki ibunya. Demi apa? Mendapat keberkahan seorang ibu, seorang presiden yang sangat luar biasa. Penghargaan dan penghormatan kepada ibunya begitu tinggi. Jamaah pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang ibu
kita harus jadikan sebagai wali dalam kehidupan kita. Banyak orang mencari wali untuk mendapatkan doa keramatnya. Dia datang ke orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, dianggap sebagai orang yang memiliki kelebihan sehingga dia mampu doanya terijabah. Padahal kita lupa, setiap kita punya wali yang doanya tidak tertolak, yaitu doa seorang ibu. Maka ingatlah ibumu, cintailah ibumu, sayangilah ibumu, maka hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau durhaka kepada ibumu, jangan pernah mendambakan kebahagiaan, karena engkau pasti akan berjumpa kebinasaan, karena ibumu adalah wali bagi setiap anak-anaknya. Maka dari itu pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar kita mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana membahagiakan ibu kita? Yang pertama, tipsnya adalah jangan pernah lupa memberikan apa yang dicintai oleh ibu kita. Apa yang biasa dia sukai, maka selalu datang memberikan itu. Kemudian yang kedua, apabila dia punya beban, ringankan bebannya. Ada orang punya istri, kadang-kadang dia lebih perhatian kepada istrinya daripada ibunya. Ada orang ketika dia punya istri, lebih dia cintai istrinya daripada ibunya. Ketika istrinya lagi sakit perut menelpon, "Bapak, saya lagi sakit perut." Langsung dia tinggalkan kantor, singgah di apotik paling mahal, kemudian dia belikan obat termahal agar sakit perutnya istrinya sembuh. Tapi ketika ibunya menelpon, "Nah, saya lagi sakit perut, tak pernah padami bawa makna, maka dan kamu tuh coli jampu jimunrina boleh, ya tuh minum mak." Kenapa? Karena ibunya tidak terlalu dihargai. Jangan mengharap keberkahan dalam hidupmu. Maka dari itu, dahulukan ibumu, muliakan ibumu, ringankan bebannya. Kemudian yang ketiga, jangan menyiksa dengan kerinduan. Banyak kita mungkin sibuk dengan pekerjaan di luar sana. Kita menjadi orang yang terlaknat dan tidak mendapatkan berkah daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin karena ibu kita sudah terlalu rindu, tapi kita tidak datang menyisihkan waktu kita sebagian untuk ibu kita. Maka ibumu adalah permata dalam kehidupanmu, ibumu adalah jalan keselamatan bagimu, ibumu adalah sumber kebahagiaan di dunia wal akhirat, dunia sampai di akhirat. Saya Semar Lambok mohon maaf, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang menghargai dan ikram terhadap ibu dan bapak kita. Karena di dunia ini ibu begitu mulianya, simbol-simbol dalam kehidupan kita, sinyal-sinyal dalam kehidupan kita. Ibu selalu menjadi terdepan, Indo selalu menjadi terdepan. Tidak ada ambok mar, yang ada Indomar. Tidak ada ambok jari, yang ada Indo jari. Kenapa? Karena ibu adalah permata tertinggi dalam kehidupan seorang anak. Insya Allah menghargai, menghormati ibu membuat kita mendapat keberkahan. Saya Semar Lambok mohon maaf. Billahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.